Selamat datang kembali di materi Big Data. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang bernama eh, HDFS, yaitu salah satu sistem, ya bukan sistem operasi, tapi sistem file management system untuk Big Data. Ini HDFS ini singkatan dari Hadoop Distributed File System, dan ini yang banyak sekali digunakan untuk pemrosesan Big Data. Kita mulai dulu dari apa itu file system. Kenapa penting gitu digunakan, dan kenapa dalam big data itu ada file system yang lain untuk pemrosesannya. Jadi yang pertama, secara istilah, file system itu adalah bagaimana file itu, ya maksudnya mendefinisikan bagaimana file diberi nama, disimpan dan dibuka kembali dari sebuah media penyimpanan seperti hard drive atau flash disk atau memory card. Itu semuanya perlu file system supaya ya si file itu tidak berantakan ketika disimpan di media penyimpanan itu. Salah satu contohnya kalau misalkan cara gampangnya gitu, kalau kita sudah mengalami hal yang gampang gitu. Jadi ketika kita membrowsing, kita mencari suatu file menggunakan sebuah file explorer gitu. Kita ingin mencari filenya, kita tinggal klik, oh mungkin di folder ini saya lupa posisinya di mana, tapi mungkin saya coba dulu di folder work, lalu di mana lalu oh ketemu ini filenya. Tapi secara sistem yang sebenarnya itu tidak seindah yang dilihat oleh kita sekarang. Jadi salah satu contohnya lain itu ketika kita mencari atau membrowsing sebuah website gitu, itu sama saja seperti kita mencari sebuah file yang ada di server si websitenya itu sendiri. Jadi apa namanya, disimpannya di mana dan dibuka itu nanti ada manajemennya supaya bisa sampai sesuai dengan apa yang kita harapkan komunikasinya gitu, komunikasi datanya. Nah, untuk media penyimpanan, salah satu contohnya SSD, hard drive atau flash memory ini tentunya perlu di manage gitu. Jadi data itu tidak hanya langsung disimpan di blok-blok si drive-nya, itu bisa yang perangkat keras atau yang chip, flash memory juga chip, uh, tidak langsung disimpan begitu saja gitu. Jadi kalau kita simpan begitu saja itu seperti data-data yang disimpan secara berantakan seperti ini. Salah satu masalahnya kalau kita simpan begitu saja, untuk mencari data yang kita inginkan itu sangat sulit. Jadi kita perlu mengetrace atau men-search, mencari dari posisi awal sampai akhir, oh ternyata di situ datanya gitu. Jadi prosesnya terlalu panjang kalau misalkan kita harus selalu mencari lagi. Terutama kalau misalkan kapasitas dari media penyimpanannya itu semakin besar gitu. Kalau kecil mungkin tidak masalah untuk mencari searching karena kapasitasnya kecil. Tapi semakin besar itu akan semakin kewalahan, nanti habis hanya untuk mencari file tertentu. Nah, kita perlu memanage file itu seperti lemari buku seperti ini gitu. Supaya nanti kita tahu ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa, dan kalau ingin menemukan data yang mana itu akan lebih mudah. Jadi file system ini tujuannya itu sebagai sistem manajemen file dan folder. Folder sebetulnya file juga gitu. File untuk penyimpanannya seperti itu. Nah, secara standar untuk beberapa sistem operasi itu ada file sistemnya masing-masing. Seperti Windows ada FAT32, NTFS atau exFAT. Lalu di Linux ini ada yang extended 2, 3 dan 4, walaupun yang sekarang yang digunakan yang 4. Lalu di Mac OS ada HFS, HFS Plus dan APFS gitu. Nah, untuk big data juga kita butuh file system ya untuk memanage file itu sendiri, karena yang pertama dia disimpannya tidak di lokal, bukan di PC kita di dalamnya langsung hanya di sana saja, tapi kan disebar ke mana-mana. Jadi kita harus memanage itu semua. Nah, file system yang digunakan dalam big data itu disebut dengan HDFS atau Hadoop Distributed File System. Jadi ini sesuai dengan namanya, mendistribusikan file ke sistem yang kita miliki, sehingga nanti lebih mudah untuk diaksesnya. Untuk Hadoop sendiri ini salah satu sistem yang cukup terkenal, yaitu sistem untuk menyimpan dan memproses data yang sangat besar.
Seperti itu. Nah, untuk HDFS ini untuk bagian yang penyimpanannya saja dulu gitu. Seperti itu. Nanti ada bagian untuk pemrosesannya, itu namanya beda lagi. Sesuai dengan logonya untuk Hadoop ini, gambarnya gajah ini untuk menandakan bahwa memproses gajah ini, data yang sebesar gajah ini gitu. Jadi big data ini. Nah, untuk HDFS ini mengikuti arsitektur master dan slave. Jadi nanti ada yang mengendalikan dan ada yang dikendalikan gitu. Jadi satu buah master, satu buah atau lebih gitu. Nanti slave ini yang akan nanti data mungkin disimpan di slave dan slave, atau untuk memproses itu nanti slave yang satu untuk memproses apa gitu. Seperti itu. Jadi ada pengendali dan ada yang dikendalikan. Dan ini biasanya bentuknya dalam nodes gitu. Lalu kelebihan dari HDFS ini disebut dengan fault tolerance. Kenapa fault tolerance? Jadi kadangkala kan ada masalah dalam mungkin kelistrikan, tiba-tiba listrik padam, atau misalkan pendinginnya tiba-tiba mati, itu yang akan membuat sistemnya jadi error gitu. Nah, di sistem HDFS ini ada sistem yang disebut misalkan salah satu sistem atau salah satu node-nya itu rusak atau gagal lah gitu sebutnya. Dan yang satu lagi masih oke, nanti nodes yang dua ini akan mereplika datanya ke node 1, sehingga nanti node 1 itu akan menjadi sehat kembali gitu kalau istilahnya. Itu salah satu teknik untuk supaya datanya itu kalau rusak itu masih bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga itu adalah bisa maksudnya bisa berlebih datanya gitu. Jadi kalau misalkan si node masternya itu tidak bisa menyimpan data yang terlalu besar, istilahnya saja ini 1 terabyte ini pura-puranya itu sangat besar sehingga suatu nodes itu tidak bisa menyimpan di sana gitu. Nah, itu kita bisa membagi-bagi dalam ukuran yang maksimumnya berapa gitu. Misalkan ini contohnya maksimumnya 300 GB, maka nanti data itu akan dipotong-potong dan dibagi-bagi ke masing-masing slave-nya gitu. Dan yang ini sisanya itu 100 GB. Jadi ada sebuah pendistribusian file dengan cara dipotong-potong dengan ukuran maksimum tertentu yang nanti untuk menyimpan datanya. Tekniknya seperti itu. Lalu HDFS ini sifatnya scalable. Maksudnya adalah kalau misalkan kita awalnya punya sistem yang seperti ini, satu master dengan 4 slave, kalau kita menambahkan berapapun jumlahnya itu masih oke. Kita tidak perlu men-setting ulang lagi semuanya gitu. Langsung terdeteksi bahwa ada perangkat yang terhubung lagi, nanti jadi diekspansi, jadi ukurannya diperbesar lagi gitu. Nah, salah satu lagi ini harusnya 5, itu community hardware. Jadi perangkatnya itu tidak perlu khusus. Biasanya kan kalau ada suatu sistem, perangkatnya khusus yang ini saja yang bisa digunakan dan biasanya harganya mahal gitu. Nah, untuk HDFS ini, untuk sistem Hadoop ini, itu semua perangkat dapat digunakan sehingga ya termasuknya biayanya murah, kita bisa menggunakan perangkat apapun dan tidak terjebak oleh perangkat-perangkat yang terlalu mahal nantinya. Seperti itu. Nah, dalam Hadoop cluster ini seperti yang sudah disebutkan bahwa harus ada master nodes dan slave nodes. Ini ada dua buah bukan tipe, dua kategori, yang itu master untuk penyimpanan, storage node, itu nanti masternya itu disebut dengan name nodes, dan slave-nya itu disebut dengan data nodes. Ini karena berhubungan dengan penyimpanan, berarti slave-nya itu khusus untuk menyimpan data-data yang kita kirimkan atau misalkan mau akses, seperti itu. Nah, lalu ada yang kedua yaitu untuk yang perhitungannya, yaitu compute nodes. Ini istilahnya disebut job tracker dan task tracker. Jadi job tracker ini yang memanage pemrosesan atau perhitungan dari setiap slave-nya. Slave-nya itu task tracker. Jadi kalau misalkan coba cari nilai yang paling tinggi, misalkan seperti itu, atau nilai yang paling sering keluar, itu nanti si job tracker ini memerintahkan masing-masing slave-nya untuk menghitung secara
masing-masing dulu. Misalkan si slave-nya ada 3, masing-masing dihitung di lokalnya dulu, lalu nanti digabungkan di masternya, seperti itu. Nah, biasanya juga untuk master nodes ini ada 2 buah gitu, yang disebut dengan primary dan secondary. Secondary ini nanti statusnya standby. Jadi ini untuk menanggulangi kalau misalkan terjadi kerusakan atau terjadi kekacauan di primary ini, misalkan tiba-tiba primary-nya padam, nanti secondary yang akan mengambil alih. Jadi secondary ini selalu harus men-track semuanya juga apa yang ada di primary nantinya. Seperti itu. Nah, untuk data slave nodes ini ya ukurannya bisa sebanyak mungkin sesuai dengan hardware yang kita miliki. Nantinya seperti itu. Kita lanjut ke masih di HDFS, yaitu file block dan replication. Jadi ini adalah salah satu teknik bagaimana ketika kita ingin mengirimkan sebuah file. Contohnya klien akan mengirimkan file dengan ukuran 600 MB misalkan gitu ya. Lalu kita akan kirimkan ke sistem HDFS master slave-nya gitu. Ini ada names nodes-nya, ini data nodes-nya, misalkan ada 5. Seperti itu. Nah, yang pertama ada sebuah setting yang disebut dengan block nodes, ya bloknya gitu. Jadi blok itu sesuai dengan yang sebelumnya, itu kita perlu membagi-bagi ukuran dengan ya ukuran maksimum berapa gitu. Misalkan ini contoh saja, default dari bloknya itu adalah ukurannya 256 MB. Jadi file yang akan kita upload itu 600 MB itu harus dipotong-potong atau dibagi-bagi menjadi ukurannya 256, 256 sampai totalnya 600 MB. Jadi nanti kita bagi menjadi 3 blok. Contohnya itu jadi blok A, B, dan C. Yang pertama 256 MB, 256 MB, dan sisanya itu 88 MB. Seperti itu. Nah, ini setelah dibagi-bagi menjadi blok, kita kirimkan ke masing-masing data nodes. Gitu. Untuk yang A misalkan ke node 1, untuk yang B ke node 2, dan untuk C ke node 3. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan sistem replication, yaitu mereplika data yang sudah disimpan ke nodes yang lain. Jadi contohnya ada sebuah faktor yang mendefinisikan kita perlu berapa kali nih mereplika datanya gitu. Ini contohnya itu faktornya 3 kali, berarti datanya itu di semua nodes itu harus ada, bukan di semua nodes, di salah satu nodes itu harus ada 3 gitu setiap bloknya itu. Jadi contohnya yang blok A ini nanti akan direplika ke nodes 2 dan nodes 4. Lalu yang B ini direplika ke nodes 3 dan nodes 5. Dan yang C direplika ke nodes 4 dan nodes 5. Seperti itu. Jadi ini tujuannya seperti yang tadi itu fault tolerance. Jadi ketika salah satu data bloknya itu rusak di salah satu nodes, ini nanti bisa ada backupnya gitu. Jadi nanti bisa langsung dialihkan ke data yang ada, yang masih bagus, atau diduplikat atau direkonstruksi lagi. Misalkan salah satu nodesnya itu rusak, nanti tinggal dikopikan ke dari nodes yang datanya sama, seperti itu. Nah, memang masalahnya walaupun si sistem ini fault tolerance, jadi kalau ada kesalahan itu bisa dengan mudah untuk di backup kembali, tapi memang membutuhkan space dari medianya itu lebih banyak, dan processing time-nya juga akan lebih memakan banyak waktu gitu, karena memang ada proses pengkopian kembali atau pengecekan kembali, sehingga ya resource yang dibutuhkan itu semakin banyak gitu, dan nanti tentunya akan lebih lama juga gitu dibandingkan dengan yang langsung diproses semuanya. Nah, ini salah satu contoh apa yang terjadi di name nodes di masternya untuk yang manajemen data gitu. Jadi di name nodes ini akan menyimpan metadata atau ya data-data dari setiap file gitu. Ini didistribusikan kemana saja, namanya apa, ukurannya berapa, ini status permissionnya itu boleh nanti boleh di read saja, atau boleh di read dan write, atau di read, write, atau execute. Jadi ini nanti file permissionnya juga ada settingnya. Lalu replication factornya berapa kali,
bloknya ada apa saja, ini A, B, C gitu. Lalu nanti data nodes yang digunakan misalkan hanya 3 nodes saja. Untuk data A nanti di 1, 2, oh ini harusnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang A ini di node 1, 2, 4, yang B ini di nodes 2, 3, 5, C itu di nodes 3, 4, 5 gitu. Lalu kalau misalkan ternyata filenya itu banyak, nanti disimpan ya jumlah file atau direktorinya dalam klasternya berapa. Kalau contoh yang tadi itu hanya satu file, jadi hanya satu saja. Ini total data nodes in clusternya itu 5 gitu. Ini harusnya 4 dan 5 seperti itu. Ini salah satu contoh metadata kalau untuk yang tadi gitu. Seperti ini gitu gambarannya. Jadi kita cek dulu namanya apa, lalu dicek file ini disimpan di nodes mana saja dan bloknya yang mana saja gitu. Nantinya seperti itu. Nah, lalu dalam sistem HDFS ini ada yang disebut dengan misalkan kita punya master ini dan 3 buah slave untuk menyederhanakan. Lalu data-data A, B, C yang tadi sudah direplika juga ada di sini gitu. Nah, ada yang disebut dengan reporting heartbeat, yang disebut heartbeat, yaitu status data nodes. Ini biasanya diukurnya setiap 3 detik. Jadi ini untuk memberitahukan nodes itu tetap aktif, tidak terjadi masalah. Gitu. Misalkan node 1 kalau misalkan tetap dalam 3 detik masih memberikan sinyalnya, itu berarti aktif gitu. Tapi kalau misalkan tidak, berarti dia tidak aktif. Lalu ada lagi sinyal yang diberikan yaitu disebut dengan block report. Kalau block reports ini statusnya ya maksudnya setiap bloknya ini nanti diberitahukan apakah masih oke atau tidak di setiap bloknya itu. Kadang-kala kan itu juga rusak si blok yang tadi jadi ABC itu. Tapi di sini reportnya itu setiap 6 jam sekali. Kenapa setiap 6 jam sekali? Yang jadi pertanyaan, beda dengan yang ini setiap saat. Kalau heartbeat ini berhubungan dengan node semuanya, tapi kalau block report ini hanya bloknya saja gitu. Bloknya bisa sampai 100, bisa sampai berapa, tergantung dengan si kapasitas dari si nodes ini gitu. 6 jam ini itu karena berhubungan dengan salah satu bagian di hard disk. Biasanya kalau hard disk itu bermasalahnya itu tidak dalam satuan detik gitu. Kalau misalkan contohnya kalau tiba-tiba pendinginnya tiba-tiba tidak berjalan, itu butuh waktu yang agak lama supaya harddisknya rusak gitu misalkan atau bermasalah gitu. Nah ini ya rentang waktunya yang optimum itu sekitar 6 jam gitu sampai rusaknya gitu. Atau sampai bermasalahnya seperti itu. Itu alasannya kenapa kalau untuk block report itu sangat jauh dari satuan sampai jam gitu. Nah salah satu masalah yang sering terjadi ketika distribusi file ini itu komunikasi antara master dan slave-nya ini itu kadang-kala misalkan gangguan jaringan bisa yaitu sering terjadi di mana-mana kalau terutama di Indonesia. Disk failure ini bisa di name nodes atau di data nodes. Ini ya mungkin ya salah satunya yang sering itu adalah pendinginnya yang tiba-tiba bermasalah atau misalkan tiba-tiba tegangan turun mendadak, yaitu yang akan mengakibatkan sistemnya misalkan merestart gitu. Atau block size different, ini tiba-tiba block size-nya jadi berubah gitu. Yang harusnya ukurannya misalkan 300 mega tiba-tiba jadi 301. Ini berarti harus ditanggulangi lagi nih gitu. Karena sesuai dengan metadata yang sebelumnya itu harusnya 300 mega gitu. Seperti itu. Nah, salah satu contoh misalkan salah satu nodes ini tidak berjalan, berarti kan heartbeat-nya hilang. Nah, nanti si name nodes ini akan mengabaikan data nodes ini sampai dia sehat kembali si nodes ini gitu. Jadi nanti karena masih ada backup-nya di data nodes 2 dan 3, ABC-nya itu masih tetap ada gitu. Jadi tidak akan bermasalah terlalu besar. Seperti itu. Nah, salah satu masalahnya lagi mungkin bloknya rusak. Nah, ketika bloknya yang rusak, si heartbeat-nya masih tetap oke, tapi data block report-nya memberitahukan bahwa blok yang ini rusak loh gitu. Lalu memberitahukan di nodes yang lain itu untuk mereplika datanya gitu. Yang A ini coba direplika ke data nodes 1 sehingga nanti sehat kembali dan sistem akan berjalan normal kembali.
Gitu. Itulah sistem dari si yang menanggulangi untuk fault tolerance. Jadi ketika ada kegagalan, dia akan dengan mudah untuk ditanggulangi lagi gitu. Seperti itu. Nah, tentunya kalau kita berhubungan dengan sistem perhitungan atau penyimpanan, biasanya disimpan dalam rak gitu. Misalkan ada 2 rak dalam satu data center, dan di dalamnya ada beberapa nodes gitu. Misalkan ini 6 contohnya di gambar ini. Gitu. Ada istilah yang disebut dengan rack awareness. Tujuannya itu adalah kalau kita memiliki misalkan sistem big data yang kita miliki itu sangat luas, berhubungan dengan data center 1, data center 2 yang terhubung secara internet misalkan itu ya. Kita harus mengoptimalkan secara lokal. Jadi ininya apa? Proses perhitungannya atau prosesnya lah gitu secara lokal. Jadi jangan sampai ketika kita hanya butuh bukan hanya butuh, kalau kita butuh suatu proses tertentu, kita harus mengambil data center yang misalkan beda pulau contohnya itu ini terhubung secara internet dan nanti harus di load dulu lama baru bisa diproses. Nah, tujuan rack awareness ini adalah menyadari rack yang terdekat dari sistem yang kita miliki gitu. Jadi nanti karena sistemnya dekat, ini biasanya terhubungnya dengan ya kabel LAN biasa gitu. Nanti proses distribusi filenya akan lebih mudah ketimbang kita harus mengakses ke internet seperti itu. Jadi bagaimana kita mempercepat dengan menyadari rack yang terdekat dengan sistem yang kita miliki, misalkan seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita punya rack 1 dengan data nodes-nya ada 6. Ini hanya ilustrasi awalnya seperti ini, lalu kita sederhanakan menjadi blok-blok gini saja. Lalu misalkan dalam data center itu ada 3 buah rack seperti ini. Jadi dari 1 sampai 6, 7 sampai 12, dan 13 sampai 18. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi, kita simpan data A dulu. Ini pakai menggunakan contoh yang sebelumnya yaitu pembagian 3. A disimpan di rak 1, lalu kita simpan replikanya di rak 2, dua-duanya gitu. Lalu setelah itu data B kita simpan di rak 3 dan replikanya disimpan di rak 2 juga. Jadi si rak 2 ini tujuannya itu supaya untuk replikatornya atau duplikat-duplikatnya itu disimpan di sini gitu. Salah satu contohnya gitu. Itu misalkan nanti data C itu si C juga yang replikanya itu disimpan di rak 2 ini. Sehingga kalau misalkan proses A, B, C ini bisa langsung di sini, dan kalau misalkan salah satu bloknya itu rusak, nanti bisa direplikat dari data-data di rak 2. Tapi C juga sebetulnya bisa disimpan di rak yang ketiga, misalkan ini contohnya gitu. Selama tidak berada di data yang utamanya gitu. Jadi misalkan ini adalah data utamanya, B-nya ini C-nya ini. Tapi bisa juga dibalik. Kalau misalkan data utama yang C-nya itu di sini, nanti bisa direplikanya di sini atau di rak 1 seperti itu. Jadi tujuannya adalah memanage bagaimana si data itu supaya sedekat mungkin. Jadi kalau ini juga kenapa duplikatnya itu ada 2 di dalam satu rak, itu kalau salah satunya rusak juga, itu dengan mudah tinggal direplika saja ke dari data yang satunya lagi gitu, dari nodes yang lain. Seperti itu. Nah, ini salah satu gambaran sederhana dari sistem HDFS, kenapa dia optimum dan kenapa dia fault tolerance, sehingga sangat cocok digunakan untuk big data itu sendiri. Video kali ini mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.